إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. قيل أو قال يا رسول الله والجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو جهاد في سبيل الله. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Tentunya pada hari ini Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, Jumat edisi terakhir, Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah ini, sebagai bagian daripada bulan haram, bulan hurum, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ada di dalam bulan hurum, segala amal-amal salehnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur kepadanya bahwa pada kesempatan hari ini umur kita masih sampai di bulan ini. Ya, umur kita masih sampai di bulan ini. Alhamdulillah. Oleh karenanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, semata-mata untuk kita menguatkan iman takwa kita kepadanya, serta kita betul-betul konsisten, serius dalam mengabdikan diri kepadanya. Karena pahala berlipat ganda, saudara. Patutlah kita bersyukur kepada Allah karena kita ada di dalam bulan ini. Alhamdulillah. Salawat salam senantiasa kita sajikan pula kepada junjungan kita yang mulia, yang mengajarkan kita berbagai macam ilmu, yang mana dengan ilmu itu kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengarungi kehidupan ini dalam pergaulan dan sebagainya sesuai dengan apa yang Allah ridho. Siapa lagi kalau bukan Sri Baginda Rasulullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu salawat salam tersebut juga dilimpahkan, disampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada para tabi'in, para ulama, warasatul anbiya wal mursalin, hingga pada kita semua sekeluarga besar.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin tuan-tuan yang terhormat, ibadah Allah. Sebagaimana yang khatib katakan di awal tadi, bulan ini atau Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan ini. Bulan Dzulqa'dah adalah bagian dari bulan yang dihormati. Dan sebentar lagi, kira-kira 2 hari ke depan, kurang lebih kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang lebih agung lagi, yang mana 10 hari pertamanya diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam sumpahnya, wal layalin ashr. Para ulama ada yang menafsirkan wal layalin ashr ini, ada yang menafsirkan di bulan Ramadan, 10 hari Ramadan, 10 malam Ramadan. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa hari-hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama adalah hari-hari yang dimana amalnya sangat dahsyat nilainya. Dan Allah mengupgrade semua amal kita sehingga amal kita menjadi tingkatan level kecintaan Allahnya lebih tinggi. Di bulan lain ya amal kita dicintai Allah kalau amal saleh, disayangi, disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk di bulan Dzulhijjah ini, di 10 hari awal, maka tingkat kecintaannya lebih tinggi lagi, saudara. Tingkat kecintaan Allah lebih tinggi lagi atas amal-amal kita. Oleh karenanya, patutlah kita bersukacita dalam menyambut ini semua. Karena pahala pun berlipat ganda pada 10 hari awalan Dzulhijjah. Kalau di bulan Ramadan sebulan penuh, untuk Dzulhijjah agak singkat, cuma 10 hari saja. Oleh karenanya, mari kita niatkan semoga kita sampai kepada 10 hari tersebut dan mengisi dengan berbagai macam rangkaian ibadah. Dan tentunya kalau niat itu sudah ada dalam hati kita, maka minimal pahala sudah kita dapatkan atas niat tersebut. Jangan sampai tidak ada niat sama sekali, jemaah. Nah, oleh karenanya, mari kita persiapkan semua dengan sebaik-baiknya. Karena dalam 10 hari awal Dzulhijjah tersebut ada Yaumul Arafah, yang mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukafiru sanata al-madiyah al-baqiyah. Yukafiru sanata al-baqiyah, al-madiyah wal-baqiyah. Akan diampuni dosa-dosa kita setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya kalau kita saum di Yaumul Arafah tersebut. Di hari-hari lain ada hari Tarwiyah dan ada 7 hari lain yang menyertainya. Semua pahala dinilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa ini hadis beliau, sabda beliau bersumber dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dinyatakan di sana, "Ma min ayyamin", sesuai dengan hadis yang tadi dibacakan di awal di muqaddimah, "al-amal shalih fihinna". Pada hari ini, pada hari-hari tersebut, maksudnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita berbuat amal saleh di dalamnya, maka amal saleh itu ahabbu ila Allah. Dalam keterangan lain, afdalu azka, sangat dicintai oleh Allah, sangat utama di sisi Allah, sangat mulia di sisi Allah. Kalau kita melakukan berbagai macam amalan di 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah ini, maka para sahabat bertanya, qala qila ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah juga maksudnya berperang di jalan Allah? Sabda Rasulullah SAW, wal jihad fi sabilillah. Walaupun jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah,
itu tetap tidak dapat menandingi pahala 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini. Tidak akan menandinginya, kecuali kata Rasulullah SAW, kalau dia keluar dengan harta dan jiwa, bimalihi wa nafsihi, dia keluar dengan harta dan jiwanya, sampai dia habis dengan harta dan jiwanya, dia hartanya habis, dia pun terbunuh, tidak kembali lagi ke rumahnya, maka itu baru dapat menandingi pahala 10 hari awal bulan Zulhijjah. Artinya sangat besar sekali. Kalau masih dia berperang dan menang, membawa kemenangan, itu belum sebanding dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Oleh karenanya para jamaah, perbanyaklah zikir, baik itu tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Kita perbanyak infak sedekah. Kita kuatkan nilai salat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita kuatkan saum-saum kita. Malah Rasulullah SAW pernah melaksanakan saum selama 9 hari berturut-turut di awal Zulhijjah. Demi untuk mencontohkan supaya kita betul-betul berusaha mengejar pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada Qurannya, usahakan khatam. Kenapa? Karena kalau kita melakukan seperti itu, janji dari Rasulullah SAW, menurut yang sudah juga pengalaman, orang itu akan berubah drastis menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin kelakuannya masih salah, dia akan berusaha melaksanakan segala macam amal baik di bulan Zulhijjah di awalnya, maka insya Allah ke depannya akan menjadi penentu bahwa dia akan menjadi orang baik. Dia tidak akan berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, semoga dengan uraian yang singkat pada khutbah pertama ini akan membuahkan hasil buat kita semua, supaya kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk menambah ilmu keislaman tentunya, supaya kita lebih mantap lagi dalam mengarungi kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al-ahya'i minhum wal amwat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah